mengira jantungnya akan keluar dari rongga dadanya, tetapi tanpa berhenti untuk berpikir dia membuka pintu dan melesak masuk ke dalam mobil dan berteriak pada pengemudinya. "Pak, ada laki-laki brengsek mengejarku saat ini. Bisakah Bapak membawaku dan menurunkanku di tempat kerumunan orang kota? Tolonglah, akan kubayar 2 kali ongkos biasa." Tertegun oleh betapa cepat peristiwa di depan matanya terjadi, pengemudi terkejut ketika menangkap sosok penjaga yang berlari mendekat, yang semuanya terlihat seperti makhluk kejam. Adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya saat menginjak pedal gas, membawa Tiara pergi dalam waktu yang begitu cepat. Setelah berusaha sekuat tenaga, penjaga tak mungkin lagi bisa mengejarnya. Mereka kembali dan dengan rasa bersalah melapor pada Lasmi. "Dia berhasil kabur, Nyonya." Darah Lasmi mendidih ketika mendengar kabar itu dan membentak, "Bodoh kalian, kerjamu cuma satu. Bagaimana bisa kalian membiarkan satu orang melarikan diri di depan mata?" Sofia juga sangat geram. Ia ingin memberi pelajaran penting pada Tiara, tetapi perempuan itu sudah lari jauh. "Tidak seharusnya kita membiarkan dia kabur dengan begitu mudah, Bu." Sambil menangis dia mengencangkan kepalan tangannya. Lasmi menatapnya layaknya penyihir bengis yang terluka. "Tentu aku tak akan membiarkannya kabur begitu saja." Lalu ia membentak para penjaga, "Pergilah ke Kampung Pinang dan seret begundal itu ke sini." "Baik, Nyonya." Mereka segera bergegas pergi setelah menerima perintah. Tak seorang pun berani membuang waktu. Sementara itu, setelah berhasil kabur, Tiara mendesah lega ketika mengintip dari jendela dan tidak melihat seorang penjaga pun mengejarnya. Pengemudi yang telah membantu pelariannya adalah seorang laki-laki yang jujur, dan saat itu ia sangat khawatir memperhatikan betapa perempuan ini terlihat terguncang. "Nona muda, apakah aku perlu memanggil polisi atau yang lain? Tampaknya Anda sedang bermasalah dengan orang-orang itu." "Tidak, terima kasih," jawabnya sambil menggeleng. Ia memahami dan menambahkan, "Lalu bagaimana bila aku menurunkan Anda di rumah sakit?" Tiara mengangguk dan tidak ingin mengecewakan sarannya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah sakit. Ketika keluar dari mobil, Tiara mendesak membayarnya 2 kali lipat seperti janjinya. "Tolong terima uang ini, Pak. Terima kasih sudah ikut repot dan menyelamatkan aku." Pengemudi mobil menolak menerima uang itu dan dengan simpatik merespon, "Aku tidak bisa menerima uang itu, Nona muda. Kamu tampak sedang menjalani kehidupan yang berat. Sekarang masuklah ke rumah sakit dan rawat lukamu. Hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini." Setelah itu, dia melaju sebelum Tiara sempat memberikan uang padanya. Tiara merasakan desir hangat saat menyaksikan mobil menghilang di kejauhan dan bergumam pelan, "Terima kasih." Ia membalik badan dan mengamati gedung rumah sakit, lalu melihat goresan luka di lengannya. Setelah ragu sejenak, ia berjalan menjauhi pintu masuk rumah sakit. Masuk ke dalam sana berarti harus keluar uang lagi dan dia tidak mau melakukannya. Di samping itu, lukanya tidaklah terlalu serius sehingga tak perlu bereaksi berlebihan. Dia bisa dengan mudah membeli obat umum atau salep di apotek terdekat tanpa harus merogoh dompetnya dalam-dalam. Ada toko obat tak jauh dari tempatnya berdiri dan masih buka melayani pembeli. Lukanya membuat giginya mengencang saat mencoba melangkah. Ketika akhirnya sampai di apotek,
Dia membeli obat antiseptik dan salep, lalu duduk di bangku beton di dekat semak-semak tepi jalan. Ia meluruskan kedua kakinya di bangku beton dan mengobati lukanya. Sambil merawat lukanya, ia berpikir di mana akan tinggal malam itu. Sudah barang tentu dia tidak akan bisa pulang ke rumahnya. Tahu adabnya Lasmi dan Sofia, mereka tentu tidak akan membiarkan kabur begitu saja. Dan pulang ke rumah berarti menggali kuburannya sendiri. Sementara itu, Nico dan Gary masih menunggu di luar apartemen Tiara. Tetapi ketika Tiara tak kunjung keluar, keduanya memutuskan pergi dengan perasaan kecewa. Dalam perjalanan pulang, Gary bersandar pada jendela mobil dan memandangi panorama di luar dengan sedih. Binar di matanya sirna. Mobil melaju melewati bangku beton di mana Tiara duduk beberapa saat kemudian. Gary yang pertama menangkap Tiara yang sedang duduk di bangku beton. Matanya spontan berbinar dan berteriak dengan riang. "Itu nona cantik Tiara. Dia ada di sana. Aku melihatnya. Papa, dia ada di sana." Nico mengangkat alis terkejut dan melihat ke arah yang ditunjuk Gary dan menyadari bahwa sosok di bangku beton itu adalah benar Tiara. Serta merta ia memerintah, "Berhenti." Mobil mencicit dan mendadak berhenti. Nico segera membimbing Gary keluar dari mobil dan berjalan menuju bangku beton tempat Tiara duduk, yang tampaknya tidak menyadari akan kedatangan mereka karena tengah fokus pada lukanya. Kapas di tangannya sudah direndam larutan antiseptik. Saat mengolesi luka dengan cairan itu, ia mendesis dengan suara rendah dan mengenyitkan wajah menahan sakit. Nico bisa menyaksikan ketika dirinya semakin dekat pada Tiara. Kekhawatiran segera terpancar di wajahnya. Ia bertanya dengan kesuraman di wajahnya, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Gary terlihat sedikit panik. Dia berlari menghampiri Tiara dan bertanya, "Nona cantik, mengapa Nona terluka?" Mendengar suara mereka yang semakin mendekat, Tiara mendongak bingung dan akhirnya menyadari pada titik waktu tertentu ayah dan anak itu benar-benar secara fisik ada di sampingnya. "Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" Ia bertanya sambil tak percaya. Akhirnya ia tersenyum dan matanya berbinar saat menjelaskan, "Aku ingin bertemu denganmu. Jadi papa membawaku ke apartemenmu. Kami menunggu dan menunggu, tetapi kamu tak pulang ke rumah. Kami sedang dalam perjalanan pulang ketika melihatmu ada di bangku ini." Kemudian kegembiraannya segera sirna oleh keresahan. "Mengapa bisa terluka? Nona cantik, sakitkah wajahnya?" Tiara berkedip pelan, kemudian melempar pandangan curiga pada Nico. Bukankah aku sudah berkata jelas saat itu? Pikirnya bingung. Mengapa Nico masih membiarkan Gary melakukan kontak denganku? Namun Tiara tetap bersuara lembut saat berkata pada si kecil, "Tak apa, aku baik-baik saja. Luka ini tidak menyakitkanku. Terima kasih untuk perhatiannya, sayang." Di samping mereka ada Nico yang tiba-tiba saja mengernyit dan matanya menatap tajam saat bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Tiara menatapnya tertegun menyadari laki-laki itu mencoba mengorek latar belakang terjadinya luka itu. Mengimbangi sikapnya, Tiara berkata samar,
Tidak seorang pun. Aku mengalami kecelakaan, jatuh dari lantai 2. Itu saja, bukan masalah besar. Mata Niko terlihat seperti rongga gelap. Bagaimana bisa terjatuh dari lantai 2 dianggap bukan masalah besar? Dengan begitu, dia paham Tiara tidak sedang dalam suasana hati yang nyaman untuk bercerita lebih panjang, lalu membiarkannya dan dengan dingin bertanya, "Ada rumah sakit di dekat sini. Mengapa tidak ke sana untuk mendapatkan pemeriksaan yang sesuai, daripada menunggu di sini, merawat lukamu sendiri?" "Hanya luka gores, tak akan terjadi apa-apa padaku," Tiara menjawab acuh tak acuh. "Hanya luka gores?" Tanyanya muram sambil menunjuk. "Profesimu adalah pemain biola. Kamu harus tahu betapa penting peran tanganmu. Jika kamu menganggap luka seperti ini bukan masalah besar, dokter tentu akan kehilangan pekerjaan." Tiara melongo heran atas perhatian mendadak darinya. Juga mengapa ia berteriak padaku? Kemudian pikiran yang masih mengganjal tentang semua masalah yang dipikulnya dibarengi dengan perasaan kecewa karena tidak bisa menyelamatkan adiknya dari tahanan. Tiara tidak bisa merasa senang saat ini. Dengan demikian dia membalas dingin, "Kurasa kamu tak layak mengomentari apa yang kupilih untuk kulakukan, Pak Samuel." Niko merasa terkekang tapi bersyukur Gary cukup cerdik merasakan ketegangan yang terjadi. Dia segera menengahi, "Nona cantik, Papa hanya mengkhawatirkanmu. Jangan malah ya." Tiara mengendurkan tatapan bermusuhannya dan setelah menangkap sorot mata memohon pada wajah Gary, dia menyadari bahwa dirinya telah bereaksi berlebihan. Dengan menarik nafas dalam-dalam, dia dengan cepat kembali bersikap lembut dan menjawab, "Sayang, aku hanya sedang merasa tertekan saat ini." Niko sedikit mencibir saat mendengar dan berkata dengan tegas, "Merasa tertekan atau tidak, paling sedikit kamu harus mendapatkan penanganan medis profesional terhadap lukamu sebelum bersikap ketus pada siapapun." Jadi Niko melangkah mendekati Tiara dan meraih pinggangnya sehingga bisa mengangkatnya dari bangku beton. Pergelangan kaki Tiara terkilir dan ketika Niko menariknya dan membantunya berdiri, dia merasakan sakit yang begitu menyengat. Tiara menarik nafas saat air mata meleleh. Dibutuhkan waktu sesaat lamanya sebelum ia pulih dari sakit yang menyengatnya. Tetapi tepat ketika hendak membentak Niko karena telah ceroboh membantunya berdiri, Tiara terhuyung. Detik berikutnya dia jatuh tersungkur ke depan, kaku dan lurus seperti kartu domino menimpa tubuh Niko. Dengan refleks secepat kilat, Niko menjulurkan lengan untuk menangkapnya tepat pada waktunya, dan Tiara mendapatkan dirinya telah jatuh ke dalam pelukan laki-laki itu. Keduanya berdiri begitu dekat sampai bisa mendengar deru nafas masing-masing, dan pada titik itu waktu seakan berhenti berdetak. Nafas Niko tersengal, kelembutan yang ia rasakan hampir membuatnya pingsan. Sementara itu tidak perlu waktu lama bagi Tiara untuk terlepas dari pelukan Niko. Ia berdiri tegak, tetapi usaha ini semakin membuat sakit tak tertahankan. Saking sakitnya sampai membuatnya mengeluarkan air mata. Ia luruh merunduk dengan harapan dapat sedikit mengatasi rasa sakit di pergelangan kaki yang dideritanya. Sambil tersengal ia berujar, "Tidak bisakah kamu tak seagresif ini?
Niko baru saja hendak membalas ketika tiba-tiba menunduk dan menangkap bahwa pergelangan kaki Tiara membengkak seperti adonan roti yang sudah diragi. Dengan kemarahan tak terjelaskan, Niko membentak kesal. "Mengapa kamu begitu keras kepala? Padahal cedera di kakimu ini sudah begini serius. Berencana menunggu sampai lumpuh sebelum rela masuk ke rumah sakit?" Tiara memelototinya dan membentak sambil memberontak. "Diamlah, bila kamu tidak ingin lumpuh terlebih dahulu." "Kamu," terenyak oleh kata-kata tajam yang diluncurkan Tiara. Niko mendapati dirinya kehabisan kata-kata. Di sisi lain, Bima menyaksikan keduanya bertengkar dengan mata membuka lebar. Ia mual dan bosan menyaksikan begitu banyak perempuan bersikap genit dan menyodorkan diri pada Niko, dan sungguh segar melihat seorang perempuan berani bertengkar dengannya. Belum lagi kemarahan Pak Samuel ini tampaknya keluar karena kekhawatirannya pada keadaan Tiara. Mungkinkah ia sebenarnya begitu perhatian pada Tiara Romario? Tidak, tak mungkin. Bima menggeleng kepalanya untuk menghalau pikiran itu, tetapi sesaat kemudian ia terperanjat menyaksikan Niko membopong Tiara dalam pelukannya. Karena tiba-tiba merasa tak berbobot, Tiara terkesiap dan mulai memberontak. "Lepaskan aku, Niko. Apa-apaan ini?" Niko mengabaikan dan rahangnya sakit saat menoleh pada Bima dan berkata, "Jaga Gary." Bima mengangguk cepat dan dengan menggenggam erat tangan Gary, ia mengikuti Niko dan Tiara yang terus memberontak dari belakang. Mereka memasuki rumah sakit. Niko mencari dokter untuk segera menangani luka dan menjalani serangkaian pemeriksaan pada Tiara. Begitu semua selesai, dokter berkata, "Nona muda ini akan segera sembuh, Pak Samuel. Dia menjejakkan kaki secara tidak sempurna dan pergelangan kakinya terkilir karena melompat dari ketinggian tertentu. Tetapi istirahat selama beberapa hari akan membuatnya seperti sedia kala. Untuk luka gores pada lengannya tentu akan segera sembuh bila diolesi obat secara rutin." Tiara mendesah lega mendengar penjelasan dokter dan memelototi Niko sambil menggerutu. "Lihat kan, sudah kukatakan aku akan segera sembuh. Tetapi kamu berlaku terlalu heboh." Niko mendengus. "Sebenarnya aku tak ingin turut campur. Aku lakukan ini agar Gary berhenti mengkhawatirkanmu." Tiara memonyongkan bibirnya dan dengan ketus berkata, "Dan aku tak akan mengatakan padamu tentang pikiranku bahwa ini bukanlah demi Gary." Kemudian Tiara melirik pada bocah laki-laki itu yang terus memegang tangannya sepanjang pemeriksaan tadi dan meniupi lukanya untuk meredakan rasa sakit. Perhatiannya begitu membahagiakan dan kekecewaan apapun yang Tiara rasakan sebelumnya sirna oleh sikap bocah ini. Tiara meraih Gary dengan sepenuh hati dan mengusap kepalanya sebelum berkata pelan, "Aku sehat sekarang sayang, jangan khawatir." Namun terlihat jelas bahwa Gary turut bersedih karena Tiara terluka. Matanya memancarkan simpatik saat berkata, "Nona cantik, tak perlu menenangkanku. Aku juga pernah jatuh dan rasanya memang sakit sekali. Jadi, aku tahu betapa ini menyakitkanmu juga. Aku akan meniup luka ini setiap kali kamu mengolesi obat. Dengan cara itu,
rasa sakitnya akan berkurang. Ia mengira hatinya meleleh saat itu. Secara naluri ia merengkuh wajah bocah itu dan mencium dahinya dengan penuh kasih sayang sambil bergumam, "Kamu bagaikan malaikat kecil sayang. Aku begitu beruntung bertemu denganmu." Carrie menggigit bibirnya dan merona merah karena mendapatkan ciuman yang tak disangka-sangka. Walaupun diam-diam bahagia karenanya, kemudian ia bertanya hati-hati, "Apakah ini artinya kamu tetap akan mengajari aku bermain biola, Nona cantik? Aku benar-benar menyukaimu dan juga bermain biola." Tiara tersanjung, tak tahu bagaimana menjawabnya. Sebagian dirinya ingin mengecewakannya, dan memang telah dilakukannya belum lama ini dalam pernyataan yang jelas. Namun untuk alasan lain, ia tidak dapat membuat dirinya sanggup mengatakan tidak padanya saat ini, hingga membuat bocah itu menengadah dengan mata lebar memohon. Dengan begitu, Tiara dipaksa menatap Niko, meminta bantuan, berharap ia bisa menengahi dan menyelamatkannya dari tindakan menghancurkan hati bocah laki-laki itu. Namun di luar keinginannya, laki-laki itu memilih untuk tidak lagi mau ikut campur dalam urusannya. Ia memalingkan wajahnya, terlihat pasif dan mengabaikan harapan diam-diam yang tersimpan dalam benak Tiara.